Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Yang kami hormati Bapak Gunadi selaku Kapolsek Bekasi Utara, Pak Kiai Haji Hasan Toha, Ketua DMI Bekasi Utara. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada pagi hari ini rencana yang kita sudah rencanakan alhamdulillah bisa terlaksana, silaturahim ke stakeholder kita di Bekasi Utara ini. Yang tanggal 4 Januari kita sudah ke MUI Bekasi Utara. Alhamdulillah hari ini kita bisa ke Polsek Bekasi Utara. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti membawa kebaikan untuk kita semuanya, membawa keberkahan untuk kita. Sebelum saya menyerahkan ke Pak Ketua DMI, perkenalkan beliau Pak Haji Bambang, beliau Wakil Ketua DMI. Terus beliau Pak Haji Partoyo, Bendahara Pak. Ini masalah keuangan beliau Pak, Bendahara. Beliau Pak Kiai Haji Hasan Toha, Ketua Umumnya. Saya Nasikin, Sekretaris. Terus nanti Pak Kiai Haji Wasiun, Wakil juga, wakilnya beliau. Beliau Pak Billy, seksi dokumentasi. Alhamdulillah Pak, kita sudah diterima dengan baik di kantor Polsek ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa antara DMI dengan Polsek Bekasi Utara akan terjalin silaturahmi yang baik. Tujuan kami kemari yang paling utama adalah silaturahim. Yang kedua, kita akan menyerahkan salinan SK Pak. Salinan SK nanti akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua DMI. Walaupun Polsek tidak masuk di SK, tapi kita sebagai pemberitahuan Pak. Ya, 3 pilar nanti insya Allah kita akan silaturahim semua. Mudah-mudahan rencana-rencana kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ketua DMI Bekasi Utara untuk bisa menyampaikan sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Ya, serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gugun Gunadi selaku Kapolsek Bekasi Utara, juga Pak Kanit, saya hormati teman-teman dari DMI. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi. Tadi telah disampaikan bahwa DMI Bekasi Utara, saya selaku ketua yang baru dilantik beberapa minggu yang lalu untuk periode 2001-2026. Ya. Kemudian sebagaimana biasa DMI adalah mitra daripada pemerintah, sehingga selalu bekerja sama dalam program-program pemerintah dalam pembinaan masyarakat maupun hal-hal yang lain, sosial dan sebagainya. Tadi telah diperkenalkan satu persatu Bapak. Ya. Ke depan tentunya alhamdulillah DMI untuk periode ini pengurusnya banyak sekali. Sudah kita bentuk ranting-ranting dari seluruh kecamatan Bekasi Utara, ada 6 ranting. Masing-masing sudah ada rantingnya. Masing ranting itu 10 orang, sehingga 10 kali 6 udah 60 orang itu ya. Belum lagi ditambah dengan pengurus dari untuk tingkat kecamatan sendiri. Program jangka pendeknya memang pertama kita punya kantor, alhamdulillah ada di daerah sini, yaitu Perwira di Ruko Panorama. Kantornya sudah ditempatin, cuma belum diresmikan karena kita belum raker Pak. Rencananya raker itu di akhir bulan ini ya.
atau tanggal 1 mungkin pas tanggal merah barangkali. Ya. Dan ada di akhir tahun 2021 kemarin berbarengan dengan peristiwa Semeru, erupsi Semeru. Alhamdulillah kita sudah bisa kerjasama dengan DKM dan ranting-ranting untuk peduli Semeru. Insya Allah sudah cukup banyak, dapat berapa kita? 60 juta Pak, lebih dikit. Alhamdulillah. Iya. Ini diantara 62.860.078 rupiah. Ini insya Allah nanti akan diserahkan kira-kira tanggal 7, 8, 9 Februari. Ya, insya Allah kita akan ke sana. Mohon doa restunya semuanya. Jadi program-program DMI ya mohon untuk bisa didukung dan didoakan, mudah-mudahan lancar insya Allah. Saya rasa dari kami itu aja dulu. Selanjutnya mohon arahan serta bimbingan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih ke bapak-bapak yang sudah hadir di Polsek yang sederhana tentunya. Tidak berlebihan, seperti ini adanya kami. Semoga ini juga sambutannya, kalau kurang berkenan saya mohon maaf. Keadaannya seperti ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak semuanya, keluarga besar DMI, pengurus DMI yang baru, yang sudah dilantik kemarin, Pak Ketua, salah pengurus lainnya. Tentunya ini menunjukkan kebahagiaan saya bisa bersilaturahmi, bisa dikunjungi oleh orang-orang yang baik, artinya mengajak kebaikan untuk memakmurkan masjid. Tentunya ini penting. Ini sangat bangga saya. Mudah-mudahan itu terus dilanjutkan. Apalagi ada program dari gubernur juga, gitu kan, maghrib baca Al-Quran seperti itu. Digalakan lagi, itu penting. Karena ya momen seperti ini situasinya udah berbeda ya. Udah banyaknya teknologi yang mempengaruhi itu juga, lambat tahun itu juga mengikis. Kalau enggak kita bina anak-anak kita, terutama generasi penerus. Kalau kita mudah tua, ya sudah kan gitu. Tapi ya generasi mudanya ini yang saya penting untuk menjaga Islamnya gitu. Kalau kita Islam. Saya juga berharap dengan adanya pengurus yang baru, dengan tahun yang baru, antar masjid itu kompak, guyup, tidak ada lagi istilahnya kotak-kotak lah gitu. Seperti halnya kalau ada pengumuman pemerintah itu, ya untuk sementara tidak dilaksanakan, misalnya sholat id. Nah waktu itu kan agak ribut gitu kan. Kita patuh aja lah pada intinya. Silahkan, misalnya kan tidak melarang untuk sholatnya, cuman untuk dilarang untuk berkumpulnya waktu itu kan. Ya pada intinya kita juga sama. Sebetulnya dalam hati saya juga, saya pinginnya ya bisa berjamaah gitu kan. Tapi ya karena kondisi seperti itu, kita harus memaklumi. Semua juga kan berpulang juga untuk kebaikan bersama. Memang saya nilai ada memang masjid-masjid yang menghadirkan ustadz-ustadz yang ya mohon maaf ya, bukan saya menghina itunya, keturunan tidak, tapi kalau bicaranya tentang provokasi gitu-gitu, yang kalau berkenan bisa dipending-pending lah untuk menjaga ukhuwah Islamiyahnya di sini gitu. Bukan kita ini, jangan dibentuk-bentukkan lagi lah dengan kepentingan-kepentingan lain, tapi kita tuh menjaga ukhuwah Islamiyah. Itu aja bagi saya. Kalaupun ada sesuatu berkaitan dengan ada kejadian-kejadian
atau polisi nakal atau apa dikomunikasikan Pak dengan kami. Kan kami juga tidak sempurna, tentunya ada pengawasan dari luar, pengawasan dari internal juga, ya, seperti itu. Kami pinginnya sinergi DMI bersama dengan polisi, dengan masyarakat, makmurkan masjid itu yang terpenting bagi kami itu, memakmurkan masjid. Kalau kita tentunya taat, pasti semuanya dimudahkan kan begitu. Dimudahkan. Kita juga sekarang COVID-19 di wilayah Bekasi Utara naik semua. Mohon maaf nih naik. Sekarang udah 30 Pak. Di semua kelurahan ada. Yang paling tinggi Teluk Pucung nih ada 12, Harapan Jaya 10, 4 Kaliabang, 2 di Perwira, 2 lagi di Marga Mulia, dan 3 ada di Harapan Baru. Gitu. Tapi variannya sih kemungkinan masih varian yang lama nih, masih yang Delta. Itu malah bahaya, Delta itu. Kan banyak meninggal waktu itu Delta. Iya, waduh, ya Allah. Kadang-kadang saya juga sedih. Kita mau berbuat apa waktu itu kan? Apalagi sampai yang meninggal di rumah isoman itu kan. Dia isolasi mandiri di rumah sendiri gitu. Terus meninggal. Yang ada yang ngurusin. Iya kan? Iya. Solo. Iya. Saya pun juga mengalami COVID Pak. Waktu sebelum kesini saya mengalami COVID. Ya kurang lebih 21 hari lah di rumah sekeluarga, sampai anak kecil anak saya yang umur 2 tahun pun kena. Ya alhamdulillah yang berat itu terasain ya saya sama bapak mertua itu yang laki-laki semua ibu-ibunya yang perempuan, anak-anak sehat kuat gitu, makan biasa terasa. Kalau saya agak berat waktu itu, mungkin awalnya dari saya jadi menyebar semua gitu. Ya pada intinya kita harus diingatkan lagi protokol kesehatan. Ke masjid juga harus pakai masker, ya pakai masker lah. Mungkin jarak-jaraknya enggak, tapi maskernya tentu. Dan orang yang sakit nggak usah masjid dulu. Bukannya kita nolak, bukan. Tapi kita menjaga yang lain, jangan sampai sakit kan gitu. Kan bisa, karena ada sebab kita bisa nggak sholat berjamaah di masjid kan gitu. Kalau sakit kan di rumah bisa gitu, dibolehkan. Ada uzurnya gitu, seperti itu. Ya, validnya gitu Pak. Yang saya berharap ada sinergi, ada keterkaitan kita bersama-sama untuk membangun masyarakat ke arah yang baik. Gitu aja. Ada yang lain, pada intinya ayo bareng-bareng Bekasi Utara lebih guyup, lebih bersama-sama kompak dalam hal kebaikan. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Jalan berkaitan dengan bahaya laten berkaitan dengan terorisme atau paham radikalisme, ya kita pahamkan pelan-pelan aja. Jangan sampai juga ada sanksi yang diceritanya calon-calon terorisme, aduh janganlah gitu kan. Ada kan muncul lagi begitu di berita. Jangan. Cukup kita tuh bangun bangsa ini dengan kebaikan-kebaikan. Nilai taulan Nabi Muhammad SAW itu yang penting. Nggak ada lagi. Suri taulannya cuma satu kan, Nabi Muhammad. Udah gitu aja. Demikian yang disampaikan. Terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak atas sambutannya. Apa yang Bapak sampaikan tadi mengenai Mahrib belajar Quran, itu memang program dari Bekasi ya, dari Wali Kota. Alhamdulillah beliau ini bendahara kita ini percetakan Al-Quran Pak. Jadi yang memang yang program Mahrib pengaji ini motornya motornya beliau ini kebetulan ya, silakan yang jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Bapak Gungkur Nadi sebagai Mas Bekasi Utara
dan Bapak Kiai Toha sebagai Ketua DMI dan teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita bersama-sama. Salawat serta salam semoga tercurah berjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua istiqomah, mudah-mudahan dunia nanti mendapat syafaatnya, wahumma amin. Menyambung dari program Gerakan Maghrib Mengaji untuk Kota Bekasi, alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan Kemenak, itu seluruh guru agama se-Kota Bekasi. Alhamdulillah kemarin hari Rabu, hari Selasa kita ngumpul di semua guru agama di Purwakarta, Pak, dalam rangka melaksanakan program Gerakan Maghrib Mengaji. Itu kita kerjasama dengan semua sekolah SD, SMP, dan SMA untuk melaksanakan program itu. Ada 3 kelompok kerjasama. Yang pertama Kemenak melalui kelompok kerja guru agama. Yang kedua, alhamdulillah saya sebagai Ketua Ranting di Kelurahan Kalibang Tengah DMI dan diangkat sebagai bendahara di kecamatan. Alhamdulillah dari sumber-sumber inilah yang kita gunakan untuk dakwah dalam Gerakan Maghrib Mengaji. DMI lah yang akan melaksanakan tugas daripada program ini di tengah-tengah masyarakat. Nah, dari program ini kerjasama dengan sekolah bahwa setiap masjid ini diharapkan memiliki TPA untuk melaksanakan Maghrib Mengaji ini. Di dalam sekolah itu ada namanya kontrol Maghrib Mengaji. Jadi setiap siswa itu ada bukunya namanya Gerakan Maghrib Mengaji, dan ada seperti rapot itu namanya kontrol Maghrib Mengaji. Dan setiap siswa insya Allah di Kota Bekasi akan menjadi santri-santri di semua masjid yang terdekat yang ditunjuk oleh DMI dan itu Departemen Agama dan pendidikan Islam, Pak. Jadi ada 3 kelompok tadi bersatu padu dalam Gerakan Maghrib Mengaji. Materinya alhamdulillah Pak saya siapkan semua dari Istiqlal, Pak. Jadi menyambung dari DKI Jakarta dan Bekasi ini memang ada kerjasamanya di bidang Maghrib Mengaji, dan bukunya ini yang ditulis dari Istiqlal kemudian saya kembangkan menjadi Gerakan Maghrib Mengaji. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam Gerakan Maghrib Mengaji ini tentunya DMI lah yang menjadi pemotor, Pak, karena sekolah ini waktunya itu singkat, sedang habis sekolah itu anak pada main, Pak. Nah, bagaimana agar waktu ini bisa bermanfaat, maka DMI lah yang nanti akan bekerja sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi ini tentu membutuhkan dukungan dari orang-orang tua murid, juga dari masyarakat, bagaimana agar anak kita ini menjadi pemahaman Al-Quran jangan sampai disalahgunakan seperti yang dangkal dalam pemahaman, Pak, ini. Mohon maaf kurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bartoyo yang telah menyampaikan tentang wajib Maghrib Mengaji. Itu salah satu di antara program DMI, Pak. Tapi yang pertama kita pendataan masjid-masjid untuk terutama adalah sekecamatan Bekasi Utara. Kita sedang mendata secara keseluruhan. Untuk sementara berdasarkan tahun sebelumnya itu 152 masjid. Ya, itu. Ini belum tambahan dengan Bekasi Utara aja. Masjidnya 152. Tidak termasuk musola. Di luar musola. Sekali. Kalibang Tengah lah ini paling banyak ini Kalibang Tengah ini. 48 Kalibang Tengah. Ya. Dari Alinda sampai PUP sana. Beliau juga di PUP itu, Pak. Nah, karena COVID ini musola banyak yang jadi masjid kan ini. Ya, dengan adanya sekat-sekat dan begitu. Jadi masjid. Ini belum terhitung, Pak. Belum terhitung gitu. Baru pada itu di Harapan Jaya yang paling musola Anggrek. Musola Al-Ma'ruf itu kemarin baru Jumatan pertama. Gitu. Besar.
jadi masjid. Di PUP itu Pak, 1 RW bisa 2 masjid. Iya banyak, kadang padat sekali. Teluk Pucung Al-Maghfirah, musola jadi masjid. Ya. Jadi banyak, itu belum termasuk hitungan yang tadi itu. Ya, nanti kita data masing-masing ranting, kemudian juga ditanyakan status tanahnya, karena jangan sampai diserobot oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu kita tanyakan. Kalau memang mau diurus sampai izinnya, paling tidak DMI itu mendampingi, itu insya Allah. Kemudian dengan kepenginnya itu bergerak ya, ada koperasi apa-apa begitu DMI, mudah-mudahan Pak. Ya, ya. Nah, ya. Kita sudah kerjasama dengan air Nubu, Pak. Kapolsek juga bisa tuh ngorder air ukuran Ya sama kayak gini ya. air Nubu. Ya, ya. Kan kita sama dengan MBC juga. Ya itu kan dia belum menyampaikan itu kepada saya itu berkaitan dengan untuk menjaga kebersihan. Ya. Bersih mesin ada timnya. Nah itu bisa dimainkan dan memang kalau ada ini dampak banjir bisa kotor itu bisa dimainkan jadi bisa tolong juga dimasukkan. Baik, Kan baik. gini, Pak, ketika kegiatan tersebut hanya kita yang melaksanain, itu girohnya kurang, Pak. Tapi kalau ada 3 pilar yang ikut nih misalnya, itu lebih cakep. Dokumentasinya itu lebih mantap. Iya, gitu. Lengkap ya. Jadi kelihatan ada Pak Polisi, ada DMI, kayak giat nyemprot kemarin waktu itu kan, kalau ada 3 pilar yang datang itu sambutan dari yang ketempatan gitu ya, itu juga lumayan bagus. Oh, waktu masih Pak Khalid itu kita penyemprotan ke masjid-masjid itu ya. Harus ikut, sering ikut Pak. Ya. Ya, beliau motornya Pak Bambang ini dulu penyemprotan itu beliau. Ini Pak Bambang RW berapa ya? 14. RW 14 ini Pak. Perwira. Iya, iya. Masih. Ini yang lingkungannya bagus Pak, yang menang itu se-Jawa Barat. Apa sih lomba apa? Silakan Pak Bambang barangkali ingin menyampaikan. Nah, saya karena di lingkungan itu jadi ketua RW, jadi saya banyak komunikasi sama Bimaspol dan Babinsa. Nah, banyak diskusi yang kita sampaikan gitu. Bagaimana ya giat-giat lingkungan ini, kan kita ini kan di depan ya. Kalau semuanya nanti sembunyi di dalam, siapa yang ngurusi lingkungan gitu. Nah, akhirnya terbersit putusan kita bareng sama DMI, kepolisian, terus Koramil sama kecamatan, kita untuk sama-sama melakukan penyemprotan, Pak. Nah, alhamdulillah waktu itu disupport sama Pak Khalid. Ayo kita jalanin, semua yang baik kita jalan. Nah, berawal dari itu kita rencanakan dari masjid ke masjid. Nah, sampai akhirnya di jalan raya kita bisa kerjasama dengan Brimob waktu itu, pakai yang water cannon segala untuk di Bekasi Utara. Terus akhirnya Jakarta juga mengikuti juga jejak itu. Alhamdulillah itu menjadi ketok tular gitu. Dan waktu itu juga kita di Bekasi Utara ini kita minta izin bahwa di setiap klaster atau apa dilakukan pengecekan, terutama suhu, cuci tangan dan lain sebagainya. Dan di setiap klaster perumahan itu alhamdulillah sebagian besar itu sudah melakukan waktu itu. Nah, pengendalian COVID di awal itu alhamdulillah sudah baik. Terus kemudian ada fase kedua, yaitu fase new adaptasi itu, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Nah, setelah itu barulah kita juga kena dampak karena orang pada keluar, kita sendiri juga sudah mulai membuka. Akhirnya yang keluar balik lagi ke lingkungan. Nah, disitulah di warga kami ada COVID. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan seperti itu, ternyata dengan new adaptasi itu resiko baliknya ini kedisiplinan orang ini yang sulit. Ya, jadi kami sadar akan hal itu. Ya bagaimanapun juga itu kembali ke pribadi-pribadi, kita hanya bisa mengikhtiarkan. Gitu.
Nah, nanti di DMI ini pikirnya kita harus ada satu terobosan sosial, rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial itu berkaitan dengan ibadah mahdohnya memang menyambung, cuma selama ini mungkin belum terorganisir dengan baik. Contoh misal, Pak Ketua itu mempunyai tagline bangkit dan melayani. Yang sekarang ada itu pelayanan dari masjid itu terhadap jamaah mungkin sudah cukup atau sedang atau kurang, itu sudah menjadi normatif yang ada, baik masjid yang tingkatannya bagus maupun yang belum. Nah, tetapi bagaimana bangkitnya ini, bangkit dan melayanin ini, supaya orang yang di sekitar masjid ini merasakan bahwa masjid ini hadir di hati masyarakat. Ini yang sulit. Nah, pada waktu kita ada suatu himbauan 3 pilar, itu kita nggak bisa merayakan sholat id karena masalah protap, kita punya inisiasi di lingkungan itu. Contoh kayak saya ada 14 RT. Kalau dikumpulkan di masjid, mau kita berpikir kayak apapun untuk menjalankan protap, kita tidak mampu, Pak, dengan kapasitas jamaah begitu. Akhirnya kita pecah per RT, Pak. Nah, per RT supaya apa? Penanganan mengenai protap terhadap pencegahan COVID itu kita bisa maksimalkan dan kita bisa bertanggung jawab gitu. Kalau di masjid kan kalau kita tanya nih, boleh DKM ngadain tapi siapa yang tanggung jawab? Itu sudah pada ketakutan. Akhirnya intriknya orang sholat kok nggak boleh. Sebenarnya bukan itu permasalahannya gitu kan. Permasalahannya mana kalau bisa menjalankan protap dengan baik, itulah bentuk tanggung jawab. Nah, akhirnya saya sampaikan, kalau di tingkat RT bisa melakukan itu, saya pun juga akan memoderasinya juga gitu. Nah, akhirnya dilakukan, Pak. Alhamdulillah disitulah awal konsep bangkit melayani itu muncul di lingkungan kita. Jadi manakala ada kegiatan masjid yang sifatnya sosial, orang itu dengan hatinya itu sudah otomatis melakukan hal untuk kebaikan. Nah, semoga dengan cara-cara yang seperti ini kita bisa pikirkan dengan cara yang lain lagi. Mungkin melalui ekonomi masyarakat, atau mungkin melalui bagaimana bimbingan ke masyarakat juga gitu. Tentunya masjid ini akan bisa dilihat di masyarakat bahwa kontribusi masjid itu ada ke masyarakat. Karena kadang-kadang kita juga sadar, Pak, yang infak ke masjid itu bukan orang yang tiap hari di masjid, Pak. Kadang-kadang orang lewat nggak beragama juga berinfak. Tapi bagaimana kita bangkit dan melayani termasuk orang yang menginfakkan itu kan harus ada sosialnya. Nah, jadi di DMI itu punya tugas berat, Pak, sekarang, Pak. Selain ibadah mahdoh kajian yang ada di masjid, bagaimana merangkul masyarakat sekitar itu untuk ada pedulinya terhadap masjid, ya kan, terutama program-program masjid. Nah, semoga itu yang menjadi harapan dan alhamdulillah kami di lingkungan Pak terutama di RW 14 kita melalui program peninggalan Orde Baru, Pak, 10 program pokok PKK, Pak, sampai sekarang masih ada Pokja 1, 2, 3, 4, Pak, 5 dengan sekretaritan. Alhamdulillah kami di RW 14 Kelurahan Perwira ini mendapat apresiasi juara 1 tingkat provinsi, Pak. Artinya apa? Pokja 1 yang menyangkut masalah pembinaan anak, pembinaan kerukunan agama dan lain sebagainya, ini kita sudah jalankan. Antar agama pun kita juga ada suatu toleransi pembinaan yang baik. Yang kedua mengenai UMKM, mengenai ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya, kita juga lakukan. Yang ketiga mengenai tata kelola lingkungan. Alhamdulillah juga saya disupport dari Polsek sini, Pak, karena saya masuk kampung tangguh. Jadi tiap bulan kami disuplai hand sanitizer, benih lele, pakan lele, bibit-bibit hidroponik. Alhamdulillah. Jadi hidup. Nah, karena kita memang tahun 2019 kita sudah ketahanan pangan ini sudah kita gulirkan dari awal. Nah, waktu lomba RW Siaga itu sebenarnya banyak pinjem dari tempat saya yang di RW 9 sini. Pak Khalid yang ngeber-ngeber saya, udah digotong sana aja biar ada gitu. Monggo. Alhamdulillah, Pak, kalau kita yang penting
mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat, terus kita memberikan pemahaman. Nah, selebihnya masyarakat itu sendiri yang mengembangkan. Intinya disitulah menebarkan ilmu yang memang kita bisa. Mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak Pak Kapolsek. Ini DMI ini dengan Polsek Bekasi Utara ini memang dari dulu kita nggak jauh-jauh kok Pak. Selalu kita tuh berkolaborasi dalam segala hal. Karena tujuannya apa? Untuk melayani umat. Bapak juga melayani masyarakat gitu. Tentu ada satu hal yang memang harus disinkronkan dalam giatnya. Perlu disinergikan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Haji Bambang. Beliau wakil ketua saya Pak. Ini juga, ini nanti terakhir sekaligus doanya ya. Iya. Jadi rupanya agak alhamdulillah lengkap Pak ini. Ya. Ya. Pada Bapak Kiai Haji Wasiun dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolsek beserta jajaran, mohon maaf terlambat karena HP saya harus di-tethering ke cucu saya. Cucunya daring Pak sekolahnya. Aduh, ditinggal nangis. Ya, Bapak ibunya kerja. Jadi sekarang MC Pak. Saya Pak Wasiun asli Tegal. Tinggal RW 8 Kaliabang Tengah. Di lingkungan saya tidak dan nyaris jarang muncul, apalagi di kelurahan, dan nyaris tidak dikenal sebetulnya. Tapi kalau di luaran ya memang sampai provinsi, karena saya PNS pensiunan. Saya dulu ketua musyawarah guru bahasa Inggris sekota Bekasi SMA, lalu di provinsi menjadi pengurus juga MGM musyawarah guru provinsi, saya jadi pengurus. Tapi setelah pensiun saya pindah ke Bali Pak 3 tahun. Jadi banyak belajar perjalanan itu, termasuk juga pelaksanaan agama Islam di wilayah yang minoritas Bali. Alhamdulillah sekarang pensiun jadi istiqomah di Bekasi. Tapi sampai hari ini masih ada yang belum normal, karena para kolega saya tahunya saya masih di Bali Pak. Gitu. Yang di dalam struktur organisasi pemerintahan ada 3 pilar, tadi kata Pak Sekjen. Lalu Dewan Masjid sih posisinya ada di mana sih? Kan itu ya Pak ya. Di dalamnya termasuk ada MUI, ada organisasi-organisasi lain. Kami hadir melengkapi dari 3 pilar itu. Terbukti sudah berjalan, bulan Ramadan kemarin kita juga bareng-bareng ngisi kultum Ramadan. Kebetulan saya pernah ngisi juga bagian yang di Harapan Jaya. Itu sudah berjalan. Nah, pengembangan berikutnya bangkit dan melayani. Bukan berarti dulu tidur, sekarang bangkit. Sudah jalan Pak. Nah, bangkit dan melayani ini yang tadi disampaikan Pak Haji Bambang dari segi ubudiyah dan sosial kemasyarakatan. Satu lagi Pak, ada yang saya melihat dan prihatin, munculnya maraknya rentenir Pak. Para pedagang-pedagang kecil itu kalau datang dari kampung ke sini itu sudah kehabisan modal, karena modalnya pas-pasan kan ya Pak ya. Dibawa pulang kampung, di sono udah segala macam apa, pas ke sini jual ayam untuk ongkos ke Bekasi, ke Jakarta. Nah, pas mau dagang, bagaimana? Cadangannya ya mau nggak mau ke rentenir. Bagaimana DEP ikut melayani itu? Para aktivis masjid yang rajin di masjid, rajin ke masjid, tapi mau dagang modalnya nggak ada, maka saya usulkan
kita bikin koperasi, apa koperasi konsumsi dan koperasi simpan pinjam. Di mana program itu nanti bisa melayani para jamaah masjid melalui pengurus DKM itu memberikan pinjaman modal ya Pak ya, itu tanpa bunga Pak. Nah, jadi nanti para donatur yang ingin dapat pahala meminjami para orang-orang kecil, titipkan saja di koperasi. Nah, koperasi menampung titipan dananya, tapi para penitipnya kan tidak minta bunga. Intinya uangnya utuh, tapi membantu orang kecil. Yang bertanggung jawab adalah koperasi. Jadi nanti di DMI itu juga bagian dari melayani, kita masuk ke situ. Walaupun nanti tidak merata ya, bertahap kita bisa berjalan. Dan ini pengalaman yang sudah saya jalankan karena saya masih jadi anggota Koperasi Masyarakat Ekonomi Syariah MES Kota Bekasi. Bahkan beberapa periode saya didorong, udah jadi ketua, enggak, saya bilang. Ketuanya Pak Zaki almarhum Juli Pak ya, korban COVID. Masyarakat termasuk juga dari segi perekonomian. Saya di tingkat kota itu masyarakat ekonomi syariah. Lalu saya ajak bikin koperasi, koperasinya juga syariah. Alhamdulillah pada saat itu ya karena plat merah, ketuanya kan Pak Pepen Pak. Hariannya baru kita gitu. Yang penting kan beliau jadi ketua gitu aja. Ya bahwa DMI melayani. Cuman ini belum karena baru 2 minggu ya Pak ya. DMI baru usianya baru 2 minggu ini kan. Baru mau 4 minggu ini. Makanya ini baru sowan ke koleganya Kapolsek. Nah, jadi nanti di DMI ada koperasinya. Lalu koperasinya itu yang akan melayani masjid-masjid, termasuk juga masjid yang ada di lingkungan Polsek Bekasi Utara ini. Ya, lingkungan kan, ada lingkungan. Iya, lingkungannya gitu lah ya. Nah, support saya membayangkan kalau ini bisa berjalan, saya tidak berharap sih sampai puluhan ribu orang ya, tapi karena itu sudah level nasional Pak ya, kalau nasabahnya sampai puluhan ribu ya minimal 5.000 ya, atau 6.000, 7.000 aja itu sudah berat Pak. Jadi nanti DMI akan melayani itu. Teknisnya bagaimana kita akan godok nanti melalui konsultannya Pak. Ini kan wirausaha Pak. Jadi nanti bagaimananya ya nanti beliau yang sebagai konsultannya. Tapi nanti dibimbing juga oleh Bank Syariah. Insya Allah pinjaman tanpa modal. Rasanya yuk berarti pinjam. Ya boleh pinjam. Jadi anggota dulu. Orang-orang Polsek mau jadi anggota koperasi yang pinjam mau nyekolahin anaknya kan gajian terlambat ya Pak ya misalnya. Gaji terlambat. Nah, tapi ingat hanya untuk modal. Gitu ya. Bukan konsumtif. Jadi untuk modal alhamdulillah lancar. Iya. Iya, jadi saya coba. Jadi warung-warung yang ada di sekolah itu Pak, sekitar itu loh yang jadi fokus. Mau jualan itu modalnya cuma 2 juta Pak, ada yang modalnya 1 juta. Betul. Nah, tapi nanti mereka jadi binaan kita. Nah, kalau sudah seperti itu kan dibina gampang Pak. Yuk ibadahnya, yuk sodakohnya, yuk kita akur rukun gitu loh Pak. Karena ada ikatan psikologis dan ada ikatan
sosiologis. Jadi secara psikologi mereka jadi grup kita, jadi anggota koperasi. Ya, secara sosiologis mereka jadi komunitas kita, sehingga pelaksanaan keagamaan itu nanti mudah ya kira-kira itulah hasilnya nanti. Tidak bisa 1000, ya 900, nggak bisa 900, yang 10 orang aja deh. Kan kita mampunya hanya segitu. Ya untuk memecahkan yang tadi itu serba kaku itu ya Pak ya. Pelaksanaan Islamnya kaku gitu loh. Kita tetap mengacu pada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan tutur kata atau nasihat yang baik. Nasihat itu bukan hanya ucapan, karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Action is better than verbal, ya kan? Jadi aksi itu lebih bagus ketimbang ngomong terus. Jadi dengan pinjaman tanpa bunga itulah action. Kan gitu kira-kira Pak ya. Nah, mudah-mudahan program ini mendapat dukungan dari para DKM ya. Sehingga nanti kalau koperasinya konsumsi, baik itu nubu atau mungkin Quran atau produk-produk apa yang bisa dipasarkan kepada para pengurus DKM, ya mudah-mudahan itu bisa berjalan harapannya gitu ya. Jadi dua sisi Pak, ada konsumtif dan ada konsumsi dan ada simpan pinjam. Dan ini nanti semuanya harus berbadan hukum. Ya, terakhir, mohon dukungan dari Bapak Kapolsek dan jajaran, kita tetap bareng-bareng seperti yang sudah berjalan. 3 pilar itu kita bareng antara kecamatan, polsek, koramil, MUI-nya, terus DMI-nya. Nanti ada lagi apa, yuk kita sekali-kali kumpul dengan 3 pilar, dan itu kapan waktunya kalau sudah memungkinkan ya. Kira-kira itu dengan dukungan dari para stakeholder di Kecamatan Bekasi Utara, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh negara ya, adem, ayem, tentrem, ya kan? Nah, itu yang disebut dalam Toto Tentrem Karto Raharjo, karena daerah kita sudah bagus Pak, ya kan? Ya maaf, saya orang Tegal ya Pak, jadi lo belajar bahasa yang halus, belajar bahasa yang halus tapi nggak bisa gitu loh. Wong Tegal aslinya kan ya wis ora apa-apa mene pan priben ki ya. Pan digawaningin diki masyarakat Kecamatan Bekasi Utara. Ngoten Pak nggih. Jadi yuk kita bangun Bekasi Utara ya semampu kita Pak. Tidak bisa yang itu ya yang ya cuilnya, tapi yang inti adalah satu, tentrem. Jangan pada gontok-gontokan, apalagi gara-gara urusan ibadah, ya Allah ya Rabbi. Nah, DMI hadir, yuk kita bareng-bareng. Manakala ada ini, nah powernya ada di pemerintahan, DMI-nya yang ngisi. Oh ini loh, kira-kira itu. So, ya.
luas lagi nanti Pak. Karena Jadi yang ketemu dengan masyarakat langsung ya kita ini. Kalau ada sesuatu di sudut polres gitu ya, sebenarnya politik-politik. Iya, bahasnya turun. Iya, harus turun nih. Saya kayak Pak di bagian dia konsultasikan ini bagaimana dia mau dari kapasitasnya itu tidak bagaimana kan di MUI juga sudah ada kan wadahnya masing-masing. Kalau dari satu iya. Jadi ini merupakan usulan bahwa sinergi, ada Kamtibda, Kamtibnas, ada DMI masuk sinergi kan jadi asik itu nanti. Oke, ya. Baik, kiranya itu Pak. Jadi yang saya tambahkan tadi tentang apa yang tadi saya sampaikan itu terjadi di masyarakat, tapi ya mudah-mudahan sih tidak terlalu bergejolak ya Pak ya, tidak terlalu gejolak, makanya persuasif. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang pas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada intinya kita silaturahmi dalam membangun umat ke depan untuk Bekasi Utara, untuk menata kembali masjid-masjid yang ada di wilayah Bekasi Utara. Dan harapannya lebih baik lagi, melayani umat, bangkit dan melayani itu tagline-nya. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, bisa menjadi bagian yang bisa meningkatkan taraf hidup umat Islam terutama. Biasanya usaha umat Islam itu ya ketataran berkaitan dengan ekonominya dibandingkan yang lain. Mungkin dengan adanya kita silaturahmi menguatkan lagi satu dengan lainnya, mesin-mesin itu bisa kompak, bisa guyup, mungkin jadi makmur lah. Masyarakatnya makmur juga umatnya, terutama umat Islam. Mungkin pada intinya kami silaturahmi ini menjadi bisa berdampak baik, menjadi landasan untuk ke depan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa sampaikan menutup kegiatan ini. Semoga diberkahi. Tentunya nanti ditutup dengan doa. Harapan kami teruslah melakukan kegiatan meskipun itu dibenci, tapi tetaplah memberikan berbuat baik. Meskipun itu kecil, tapi dengan itu pasti akan berdampak kepada orang lain. Janganlah kita benci, apalagi sesama umat Islam. Dengan orang lain juga kan nggak boleh. Tetaplah kita berbuat baik dengan tanaman. Saudara kita adalah Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebagai kesimpulannya. Sebelum ditutup, panggilan akrab saya Toha, Mas. Iya, jadi lebih mudah untuk diingat gitu kelihatannya daripada dipanggil Pak Hasan. Ya itu. Ya jangan kaget juga kalau ketemu pas lagi di acara NU, karena kebetulan saya juga suriahnya Pak. Suriahnya Pak Holik. Dia tanfidnya, saya suriahnya gitu. Iya. Jadi di sana ada, di sini ada. Tapi lebih fokus untuk insyaallah untuk DMI ini kita. Terima kasih. Mohon doanya Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Kata kuncinya gini Pak, dalam sosial kemasyarakatan, urusan agama, agamamu, agamamu, aku dan agamaku. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Urusan amalia, ubudiyah, ya, amalmu untukmu, amalku untukku. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi amalku untukku, amalmu untukku. Jadi masing-masing. Dewe-dewe ngadep Allah, sangganen dewe-dewe. Kita bersama menangani masyarakat Kecamatan Bekasi Utara, baik yang Islam maupun yang
non-Islam, mudah-mudahan akur, guyub, rukun bersama-sama. Ya, aman, adem, ayem, tentrem. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatim wa istasqal humam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shihara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami yang bersimpu di hadapan-Mu adalah hamba-hamba-Mu yang banyak berbuat salah ya Allah. Untuk itu ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, ampuni dosa anak cucu kami, ampuni dosa nenek kakek kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa teman-teman kami, ampuni dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Karena andaikan tidak Engkau ampuni, kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang bersimpu di hadapan-Mu adalah hamba-Hamba-Mu yang lemah ya Allah. Untuk itu berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang Engkau embankan kepada kami. Karena tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa berbuat banyak ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai Wasion yang telah memimpin doa dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah menyampaikan gagasan dan sambutannya. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan program-program kita semuanya. Sebelum saya tutup, mohon kiranya Pak Kapolsek untuk bisa berfoto bersama nanti dengan kami sebagai ya kenang-kenangan lah Pak Kapolsek, bahwa untuk kunjungan kami ini memang harus didokumentasikan untuk laporan kita juga untuk yang lain dan masjid-masjid yang bahwa kita memang bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini enggak?